Jiwa terpilih. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam materi ini, tarik napas pelan dan sadari satu hal. Tidak ada pertemuan yang benar kebetulan. Ada momen-momen ketika semesta seperti menarikmu duduk, menenangkanmu, lalu berbisik lembut di telingamu, dengarkan ini, karena ini tentang hidupmu. Inilah salah satunya. Kamu menemukan materi ini bukan karena iseng, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah siap dinaikkan derajatnya. Sebelum kamu lanjut, izinkan aku mengajakmu untuk ikut terlibat secara sadar. Silakan like video ini sebagai bentuk setuju bahwa kamu siap bertumbuh. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang dikirimkan semesta lewat ruang ini tidak lagi terlewat begitu saja. Dan tuliskan di kolom komentar dengan penuh kesadaran kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa setengah hati, tanpa ragu-ragu. Bayangkan, setiap huruf yang kamu tulis, setiap tindakan kecil yang kamu lakukan saat ini menjadi kode energi yang dibaca oleh alam raya. Seperti lampu suar di tengah malam yang mengirimkan tanda kepada kapal-kapal di kejauhan, begitu pula niatmu hari ini. Saat kamu like, subscribe, mengaktifkan notifikasi, dan menulis 77, kamu sedang berkata kepada kehidupan, aku siap berubah, aku siap diangkat, aku siap dilihat bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai jiwa yang sedang dipersiapkan. Hari ini mungkin masih terasa biasa. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang tampak ajaib. Tetapi lewat kata-kata ini, semesta sedang menyiapkan panggung baru. Panggung di mana wajahmu, namamu dan kisahmu mulai muncul di status, di story, dan dalam obrolan satu kota tanpa perlu kamu memaksa, tanpa perlu kamu memohon. Mari kita masuk pelan-pelan. Baca dengan hati yang jujur. Rasakan setiap kalimat seakan sedang dibisikkan langsung ke dalam hatimu. Bagian 1. Ketika hari masih terasa biasa. Ada hari-hari ketika hidup terasa datar. Kamu bangun, menjalani rutinitas, melihat cermin, lalu merasa, aku ya cuman begini saja. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang benar-benar peduli apakah kamu hadir atau tidak. Di lingkunganmu, kamu mungkin hanyalah sosok yang lewat di gang sempit, yang namanya hanya diingat seperlunya. Dan di titik seperti inilah, semesta seringkali mulai mengerjakan sesuatu yang besar, diam-diam. Karena jiwa terpilih sering dibentuk dalam ruang kesunyian. Bukan di panggung yang ramai, tetapi di kamar yang sepi, di sudut rumah yang hanya ditemani lampu redup dan pikiran yang tidak berhenti bertanya. Kamu sudah lama merasa seperti tokoh sampingan dalam cerita orang lain, seolah hidupmu hanya pelengkap. Namun diam-diam, di balik layar yang tidak dilihat orang, namamu sedang ditulis ulang di catatan takdir. Hari ini, mungkin orang masih menggeser story mereka tanpa pernah terpikir untuk menaruh wajahmu di sana. Mereka lebih memilih selebritas, tokoh terkenal, atau hal-hal sensasional yang sedang ramai. Kamu dianggap angin lalu, bukan topik utama. Tetapi justru di saat tidak ada yang melihat, kualitasmu sedang ditempa. Karaktermu sedang dipahat. Hatimu sedang dipersiapkan
untuk memikul sesuatu yang jauh lebih berat dari sekadar popularitas sesaat. Semesta tahu kamu bukan sekadar butuh diperhatikan. Kamu butuh dimaknai. Kamu butuh dilihat bukan hanya sebagai gambar di layar, tetapi sebagai sosok yang membawa cerita, membawa nilai, dan membawa cahaya. Itulah mengapa hari-harimu yang tampak biasa sebenarnya tidak pernah benar-benar biasa. Ada algoritma tak kasat mata yang sedang disusun. Ada rencana rapi yang sedang berjalan perlahan, menunggu satu momen ketika semuanya akan berbalik arah. Selama ini mungkin kamu sering bertanya, kapan hidupku berubah? Kapan semua rasa sakit ini diganti dengan sesuatu yang membuatku mengerti untuk apa aku bertahan? Pertanyaan itu bukan tanda kamu lemah. Justru itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Jiwa yang mati tidak lagi bertanya. Jiwa yang mati hanya pasrah dalam arti menyerah, bukan pasrah dalam arti berserah. Kamu berbeda. Kamu masih berharap, sekalipun kecil. Dan harapan kecil itu seperti bara di ujung malam. Tidak terlihat terang, tetapi cukup untuk menyulut api besar ketika saatnya tiba. Hari ini, kamu mungkin masih berjalan di jalan yang sama, melihat wajah-wajah yang sama, mendengar obrolan yang itu saja. Namun esok, jalan yang sama ini bisa berubah menjadi jalur di mana orang-orang membicarakanmu dengan nada takjub. Kamu tahu dia. Kamu lihat tidak story tentang dia. Semua perubahan besar selalu dimulai dari hari yang terlihat biasa, dari langkah yang tampak biasa, dari orang yang dikira biasa. Itulah kenapa kamu tidak boleh meremehkan harimu hari ini. Jangan tertipu oleh kesunyian, karena di balik sepi, semesta sedang menulis skenario baru. Skenario di mana kamu bukan lagi figuran, tetapi pusat percakapan, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena cahaya di dalam dirimu akhirnya menembus permukaan. Jadi, jika hari ini terasa datar, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu mandek. Anggap saja ini seperti detik-detik sebelum matahari terbit. Langit masih gelap, jalan masih sepi, tetapi dalam hitungan waktu yang tidak lama, warna oranye akan menyapu cakrawala. Begitu pula dengan hidupmu. Hari ini biasa, tetapi sebentar lagi, wajahmu akan menjadi fajar di layar banyak orang. Bagian 2. Ketika wajahmu menjadi cermin perubahan. Bayangkan suatu pagi kamu bangun, mengecek telepon genggammu seperti biasa, dan mendapati sesuatu yang berbeda. 1-2 orang mulai mengunggah story dengan menyebut namamu, membagikan kontenmu, atau menceritakan perubahanmu. Awalnya kamu kaget. Kenapa mereka membahas aku? Tapi itulah saat ketika semesta mulai menunjukkan bahwa kerja kerasmu dalam diam tidak pernah sia-sia. Sebelum semua itu terjadi, ada masa ketika kamu terus melangkah tanpa disorot. Kamu belajar, kamu berusaha memperbaiki dirimu, kamu diam-diam berlatih, memperbaiki cara bicaramu, memperhalus sikapmu, membangun karya, mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyanjung. Namun, kamu tetap melakukannya. Disitulah letak kebesaranmu.
kamu tidak menunggu ditonton untuk menjadi baik. Perubahan nyata tidak lahir dari keinginan untuk terkenal, tetapi dari keinginan tulus untuk menjadi berguna. Saat kamu mulai fokus pada kualitas dirimu, bukan sekadar citramu, energi itu merambat kemana-mana. Orang mungkin tidak langsung menyadari, tetapi tanpa kamu sadari, caramu berbicara, caramu menanggapi masalah, caramu menghargai orang lain, semuanya mulai membekas di benak mereka yang berinteraksi denganmu. Lalu pada suatu titik, akan ada momen ketika seseorang berkata, "Aku harus bagikan ini." Entah itu nasihatmu, ceritamu yang menyentuh, karyamu yang menginspirasi, atau perubahan sikapmu yang membuat orang bertanya-tanya. Dan dari satu orang itu menyebar ke orang lain. Dari satu status diubah menjadi banyak status. Dari satu story menjadi rangkaian story. Inilah cara semesta memperluas namamu. Lewat hati yang tersentuh. Bukan sekadar lewat algoritma teknologi. Kamu tidak perlu memaksa orang untuk mengagumimu. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling jujur dan paling bertumbuh. Orang akan merasakan keaslian itu. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, ketulusanmu adalah kemewahan. Di tengah banyaknya topeng sosial, kejujuranmu adalah kemewahan. Dan kemewahan seperti ini selalu memancing perhatian. Bukan perhatian murahan, tetapi perhatian yang datang bersama rasa hormat. Ketika wajahmu mulai muncul di status dan story, kamu akan menyadari satu hal. Ternyata, selama ini, kamu tidak benar-benar tak terlihat. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk mengakui apa yang mereka lihat. Banyak orang diam-diam memperhatikanmu. Mereka melihat bagaimana kamu jatuh tapi bangkit. Mereka mengamati bagaimana kamu disakiti tapi memilih tidak membalas. Mereka menyaksikan bagaimana kamu kekurangan tetapi tetap berbagi. Dan ketika perubahanmu sudah terlalu jelas untuk diabaikan, mereka mulai bercerita. Mereka menyebut namamu di obrolan-obrolan kecil. Kamu lihat dia sekarang? Nada suaranya mungkin campur aduk antara kagum, tidak percaya, atau bahkan iri. Tetapi tidak apa-apa. Itu artinya hidupmu sudah naik kelas. Kamu sudah menjadi bahan pembicaraan bukan karena sensasi negatif, tetapi karena transformasi yang tidak bisa mereka bantah. Pada akhirnya, wajahmu di status dan story hanyalah simbol. Yang sebenarnya mereka bagikan adalah energi yang kamu bawa, perjalanan yang kamu jalani, dan keberanianmu untuk berubah saat tidak ada yang peduli. Jadi jika suatu hari kamu benar-benar melihat dirimu muncul di mana-mana, jangan hanya bangga. Ingatlah, ini adalah bukti bahwa semesta selalu berpihak pada orang yang mau berubah dengan sungguh-sungguh. Bagian 3. Kota yang mulai menyebut namamu. Suatu hari, tanpa direncanakan, satu kota bisa saja mulai bergetar oleh namamu. Bukan dalam arti seluruh warganya serentak menyebutmu, tetapi pelan-pelan, di banyak sudut yang tidak saling mengenal, kamu menjadi topik yang sama. Di warung kecil pinggir jalan, di ruang kantor yang sunyi, di grup percakapan keluarga, di bangku taman, di sela-sela kelas, namamu mulai mampir di bibir orang-orang. Mungkin ada yang membicarakan perubahan penampilanmu,
Sekarang dia terlihat lebih dewasa ya. Ada yang membahas karyamu, kamu pernah lihat videonya, kata-katanya menusuk sekali. Ada yang mengomentari perjalananmu, dulu hidupnya susah, sekarang pelan-pelan bangkit. Bahkan ada yang menyebutmu dengan nada sinis, paling juga cuman sebentar. Tidak apa-apa. Semuanya adalah bagian dari gelombang yang sama, gelombang perhatian. Yang perlu kamu pahami adalah, ketika satu kota mulai membahasmu, itu bukan semata-mata tentang dirimu. Ini tentang pesan yang kau bawa. Semesta sedang mencari saluran, dan kamu dipilih menjadi salah satunya. Hidupmu dijadikan contoh. Rasa sakitmu dijadikan pelajaran. Proses jatuh bangunmu dijadikan bahan refleksi banyak orang. Dan ketika orang-orang itu membuat story dan status tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menyebarkan cahaya yang kamu bawa. Tentu akan ada rasa canggung. Kamu mungkin merasa tidak pantas, aku siapa, sampai dibicarakan sejauh itu. Tapi justru disitulah keindahannya. Jiwa terpilih jarang merasa dirinya pantas. Mereka dibentuk dari rasa rendah hati yang dalam, yang membuat mereka terus belajar, bukan dari kesombongan yang merasa dirinya paling layak. Itulah alasan semesta lebih suka mengangkat orang seperti kamu, bukan mereka yang hanya sibuk mencari panggung tanpa mau berbenah. Kota yang dulu terasa dingin bisa tiba-tiba menjadi cermin yang memantulkan balik dirimu dalam bentuk cerita dari banyak mulut. Sebagian akan benar, sebagian akan salah. Sebagian akan adil, sebagian akan kejam. Namun semua itu tidak mengubah fakta bahwa kamu telah bergerak dari wilayah tidak terlihat ke wilayah dibicarakan. Ini adalah tahap perpindahan yang tidak semua orang sanggup jalani, karena di sini kedewasaan hatimu benar-benar diuji. Akan ada malam-malam ketika kamu membaca status tentangmu dan merasa sedih karena apa yang mereka tuliskan tidak sejalan dengan niatmu. Akan ada siang-siang ketika kamu melihat story yang membahasmu dengan cara yang tidak kamu sukai. Namun di saat yang sama, ada juga status yang penuh terima kasih. Ada story yang jujur berkata bahwa hidup mereka dikuatkan oleh ceritamu. Di tengah hiruk-pikuk itu, kamu belajar satu pelajaran. Kamu tidak bisa mengontrol mulut orang, tetapi kamu bisa menjaga isi hatimu. Saat satu kota mulai menyebut namamu, jangan buru-buru menganggap dirimu selebritas. Anggap saja kamu sedang diberi amanah. Amanah untuk tetap menjadi manusia, bukan topeng. Amanah untuk tetap peka, bukan membatu. Amanah untuk tetap kembali ke doa dan perenungan, bukan hilang dalam pujian. Karena jika kamu mampu menjaga hatimu tetap bersih di tengah sorotan, semesta akan memperluas jangkauanmu melampaui kota tempatmu berdiri. Bagian 4. Antara sorotan dan inti dirimu. Saat wajahmu mulai lalu lalang di story dan status, ada godaan halus yang hampir semua orang rasakan. Ingin mempertahankan sorotan itu dengan cara apapun. Kamu mungkin tergoda untuk mulai berpura-pura, menampilkan versi diri yang bukan lagi asli, hanya demi menjaga perhatian orang. Disinilah banyak jiwa tersesat. Mereka lupa bahwa yang membuat mereka bersinar bukan topeng yang mereka pakai, melainkan cahaya yang memang sejak awal sudah ada di dalam. Jiwa terpilih dipanggil bukan untuk mempermainkan perhatian orang, tetapi untuk menjaga keaslian
di tengah riuhnya sorotan. Perhatian bisa naik dan turun. Algoritma dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Hari ini wajahmu bisa muncul di mana-mana, besok bisa saja bergeser ke orang lain. Namun jika inti dirimu tetap kuat, kamu tidak akan roboh hanya karena gelombang perhatian itu berganti arah. Kamu berdiri bukan di atas pujian, tetapi di atas tujuan. Penting bagi kamu untuk bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa aku ingin dikenal? Untuk apa aku ingin dibicarakan satu kota? Jika jawabannya hanya supaya tidak diremehkan, supaya bisa balas dendam secara halus kepada mereka yang pernah merendahkanmu, maka sorotan itu akan jadi racun. Tetapi bila jawabanmu adalah supaya hidupku bermanfaat, supaya ceritaku menguatkan, supaya keberhasilanku menjadi bukti bahwa harapan itu nyata, maka sorotan itu akan menjadi amanah yang mengangkatmu semakin dewasa. Kamu perlu ingat lagi bagaimana perjalananmu dimulai. Kamu tidak bangkit karena ingin terkenal. Kamu bangkit karena tidak mau terus tenggelam. Kamu tidak memperbaiki diri karena ingin dipuji. Kamu memperbaiki diri karena lelah dengan luka yang berulang. Kamu tidak berkarya karena ingin viral. Kamu berkarya karena terlalu banyak rasa sakit yang ingin kamu ubah menjadi sesuatu yang berguna dan menyembuhkan untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Jadi, ketika suatu hari kamu menyadari bahwa wajahmu sedang ramai dibicarakan, kembalilah sebentar ke titik awal. Ingat tangis yang kamu tahan, ingat malam-malam yang kamu lewati sendirian. Ingat doa yang kamu bisikan dalam hati tanpa suara, ketika tidak ada satupun story yang peduli tentangmu. Ingatan itu akan menjagamu tetap membumi. Ia mengingatkan bahwa kamu tidak pernah sendirian di tempat. Semesta selalu ada, meski diam. Sorotan adalah ujian. Ada orang yang gagal karena terlalu haus disukai hingga rela kehilangan jati diri. Ada juga yang lulus ujian dengan cara menjadikan sorotan itu jembatan untuk menebar kebaikan lebih luas. Kamu akan jadi yang mana, itu ditentukan oleh keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Apa yang kamu tulis, apa yang kamu bagikan, bagaimana kamu menanggapi pujian, bagaimana kamu menjawab hinaan. Jika kamu mampu menjaga inti dirimu, maka tidak masalah seberapa sering wajahmu muncul di status dan story. Kamu tidak lagi bergantung kepada itu. Kamu tahu bahwa yang paling penting bukan seberapa sering orang mengunggah tentangmu, tetapi seberapa dalam kamu hidup dengan makna. Dan ketika makna itu yang kamu kejar, semesta akan memastikan bahwa sekalipun cerita tentangmu menghilang dari layar, ia tetap tertulis di hati orang yang pernah disentuh oleh perjalananmu. Bagian 5. Luka lama yang pelan-pelan terbalas. Mari jujur sebentar. Di balik keinginan untuk dilihat dan diakui, ada luka lama yang kamu simpan rapat-rapat. Luka saat diremehkan, ditertawakan, diabaikan, bahkan dianggap tidak akan menjadi apa-apa. Kata-kata pedas yang pernah kamu dengar mungkin masih terngiang, "Sudahlah, kamu itu siapa?" Atau "Tidak usah bermimpi terlalu tinggi." Dan diam-diam,
Di sudut hatimu, kamu berjanji, suatu saat kalian akan lihat. Ketika wajahmu mulai berseliweran di story dan status satu kota, akan ada bagian dari dirimu yang merasa inilah saatnya. Seolah semua luka lama mulai mendapat jawabannya. Orang-orang yang dulu meremehkanmu kini menjadi saksi perubahanmu. Mereka yang dulu mengabaikanmu kini ikut menyebut namamu. Rasanya seperti balas dendam yang manis, namun jiwa terpilih tidak berhenti di sana. Kamu diajak naik ke level yang lebih tinggi. Balas dendam paling elegan, bukan dengan menghina balik, bukan dengan memamerkan keberhasilan hanya untuk menyakiti mereka. Balas dendam paling elegan adalah hidup dengan damai, berhasil tanpa kebencian, dan memaafkan tanpa perlu meminta maaf kepada egomu. Saat namamu mulai naik, kamu akan diberi kesempatan untuk membuktikan apakah kamu benar-benar sudah sembuh atau hanya berpura-pura kuat. Jangan lupa, orang yang dulu menyakitimu juga adalah manusia yang sedang berproses. Mereka berbicara dari keterbatasan mereka sendiri. Mereka menertawakanmu karena tidak pernah diajarkan cara mendukung. Mereka meremehkanmu karena mereka sendiri hidup dengan rasa tidak percaya pada diri sendiri. Maka ketika kamu naik dan wajahmu tiba-tiba menjadi buah bibir, kamu sedang diberi kesempatan untuk memutus rantai keangkuhan dan kebencian yang sama. Bayangkan jika kamu memilih jalan yang berbeda. Bukan jalan menyombongkan diri, tetapi jalan merendah dalam kekuatan. Ketika ada yang dulu menghina, lalu kini berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini." Kamu bisa memilih untuk tersenyum, bukan mengejek. Kamu bisa berkata, "Terima kasih, hidup mengajarkan kita banyak hal." Itulah kemegahan jiwa terpilih, mampu berdiri lebih tinggi tanpa menginjak siapapun. Perhatian satu kota tidak selalu berarti semua orang menyukaimu. Tetapi itu berarti hidupmu sudah terlalu besar untuk disimpan sendirian. Lukamu yang dulu pribadi kini menjadi pelajaran publik. Prosesmu yang dulu sunyi kini menjadi cerita yang menguatkan banyak hati. Dan di titik inilah kamu akan mengerti bahwa semesta tidak pernah sekadar ingin membahagiakanmu, tetapi juga ingin menjadikanmu saluran bagi kebahagiaan orang lain. Pada akhirnya, luka lama pelan-pelan terbalas, bukan karena orang lain berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa berharga. Kamu sudah tahu bahwa nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu berdiri setelah jatuh, bukan oleh bagaimana orang menilaimu ketika kamu berdiri. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, wajahmu bisa muncul di 1000 story tanpa membuatmu kehilangan arah. Bagian 6. Langkah nyata agar hidupmu benar-benar naik. Sekarang mari turunkan semua ini menjadi langkah nyata. Jiwa terpilih tidak hanya diajak untuk berandai-andai. Kamu diajak untuk bergerak, mengambil tindakan kecil yang konsisten, sampai semesta punya cukup alasan untuk mengangkatmu lebih jauh. Wajahmu tidak akan tiba-tiba muncul di status dan story. Satu kota jika hidupmu sendiri tidak bergerak ke arah yang sejalan dengan takdirmu. Langkah pertama adalah memperjelas niat. Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa aku ingin berubah? Mengapa aku ingin dikenal? Niat yang jernih adalah pondasi. Jika niatmu ingin bermanfaat, ingin menguatkan orang lain, ingin membuktikan bahwa harapan itu nyata, maka setiap langkahmu akan punya energi yang berbeda. Orang bisa merasakan
ketika sesuatu lahir dari ketulusan, bukan sekadar ambisi kosong. Langkah kedua, asah kualitas diri tanpa henti. Mungkin lewat belajar keterampilan baru, memperbaiki cara berbicara, memperdalam ilmu, atau mengasah kepekaan terhadap sesama. Jangan menunggu punya banyak uang dulu untuk mulai memberi dampak. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Cara kamu merespon komentar, cara kamu memperlakukan orang di sekitarmu, cara kamu bersikap saat lelah. Semua itu adalah bentuk energi yang suatu hari akan kembali padamu dalam bentuk perhatian dan kepercayaan. Langkah ketiga, beranilah membagikan perjalananmu. Tidak harus sempurna, tidak harus spektakuler. Mulailah dari kejujuran. Ceritakan prosesmu, bukan hanya hasilmu. Orang lebih mudah tersentuh oleh kisah jatuh bangun yang jujur daripada oleh tampilan serba mulus yang tidak pernah salah. Saat kamu jujur, kamu mengundang orang untuk merasa dekat. Dan ketika mereka merasa dekat, mereka akan dengan sukarela menjadikanmu bagian dari story dan status mereka. Langkah keempat, jaga hubunganmu dengan sumber kekuatan batin. Sebut saja itu doa, perenungan, meditasi, atau bentuk komunikasi batin dengan Tuhan yang kamu yakini secara netral. Setiap hari, sisihkan waktu untuk duduk diam, berbicara dari hati ke sumber kehidupan yang lebih besar darimu. Katakan dengan jujur apa yang kamu inginkan, apa yang kamu takutkan, dan apa yang kamu syukuri. Jiwa yang terhubung ke sumbernya akan memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan, namun kuat dirasakan. Langkah kelima, bersiaplah untuk menangani konsekuensi dari naiknya hidupmu. Semakin tinggi kamu melangkah, semakin kuat angin yang menerpamu. Akan ada kritik, akan ada salah paham, akan ada orang yang tidak senang dengan pertumbuhanmu. Alih-alih mundur karena itu, gunakan semuanya sebagai latihan memperkuat jiwamu. Jadikan kritik sebagai cermin, jadikan hinaan sebagai pengingat untuk tetap rendah hati. Langkah keenam, tetaplah konsisten sekalipun tidak ada yang melihat. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan. Wajahmu akan muncul di banyak layar, bukan karena satu tindakan besar, tetapi karena ribuan tindakan kecil yang kamu lakukan tanpa saksi. Disiplinmu ketika tidak ada yang mengawasi, kejujuranmu ketika tidak ada yang menilai, dan usaha kerasmu ketika tidak ada yang memuji. Di ruang-ruang sepi seperti itulah takdirmu dikunci. Jika kamu menjalani semua ini, bukan hanya kemungkinan, tetapi sangat mungkin satu hari nanti, kamu mendapati dirimu benar-benar sedang dibicarakan banyak orang. Bukan karena kebetulan, tetapi karena kamu telah menyiapkan dirimu untuk menanggung itu dengan hati yang kuat, kepala yang dingin, dan jiwa yang tetap lembut. Jiwa yang tetap. Bagian 7. Ketika hidupmu menjadi doa yang terbaca. Pada akhirnya, ketika wajahmu muncul di status, story, dan obrolan satu kota tanpa kamu minta, hidupmu sedang berubah menjadi doa yang terbaca. Orang melihatmu, dan dalam hati mereka berkata, ternyata seseorang bisa benar-benar bangkit, ya. Mereka mungkin tidak mengatakannya langsung kepadamu, tetapi dalam hati mereka, kisahmu sedang mereka jadikan harapan diam-diam. Kamu menjadi bukti bahwa jalan sempit itu
bisa dilewati. Jiwa terpilih tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu dipanggil untuk hidup menjadi tanda. Tanda bahwa luka bisa disembuhkan. Tanda bahwa keterbatasan tidak harus menjadi akhir. Tanda bahwa orang yang dulu diremehkan bisa menjadi pusat perhatian, bukan lewat drama, tetapi lewat kualitas batin yang ia bangun. Ketika namamu disebut, sebenarnya bukan hanya dirimu yang sedang dibahas, tetapi pesan yang mengalir lewat hidupmu. Kamu akan menyadari bahwa semua air mata yang pernah kamu tumpahkan tidak sia-sia. Malam-malam ketika kamu bertanya, "Kenapa hidupku begini?" Ternyata adalah malam-malam ketika semesta sedang mengukir kedalaman hatimu. Kedalaman itu diperlukan karena suatu hari kamu bukan hanya akan menerima perhatian, tetapi juga amanah untuk menguatkan banyak jiwa yang pernah merasakan sakit yang sama sepertimu. Saat wajahmu mulai ramai, jangan lupa untuk tetap kembali ke keheningan. Duduklah sendirian, tarik napas pelan-pelan, dan katakan dalam hati, "Terima kasih, aku masih diberi kesempatan untuk menjadi berguna." Dengan begitu, kamu tidak terjebak dalam permainan citra. Kamu tetap sadar bahwa semua sorotan ini bisa lenyap kapan saja. Yang tidak akan lenyap adalah hati yang sudah ditempa, jiwa yang sudah diperluas, dan hubunganmu dengan Tuhan yang terus kamu jaga. Kota boleh ramai, obrolan boleh mengalir, status dan story boleh berganti setiap detik, tetapi ujung dari semua ini adalah satu pertanyaan sederhana. Apakah aku sudah hidup setulus mungkin? Jika jawabanmu ya, maka tidak masalah apapun yang orang katakan. Kamu sudah menang, bahkan sebelum tepuk tangan itu datang. Kamu sudah menjadi diri yang utuh, bahkan sebelum dunia menyebut namamu. Ingatlah selalu, jiwa terpilih bukan berarti jiwa yang sempurna. Jiwa terpilih adalah jiwa yang mau belajar, mau jatuh, tetapi tidak menetap di tanah, mau salah tetapi mau memperbaiki, mau terluka, tetapi tidak membiarkan luka itu menjadi alasan untuk menyakiti orang lain. Dan ketika jiwa seperti ini diangkat oleh semesta, wajar jika satu kota ikut memperbincangkannya, karena pemandangan seperti ini jarang dan berharga. Jadi, jika hari ini masih terasa biasa, jangan kecil hati. Hari ini mungkin belum ada yang membuat story tentangmu. Belum ada yang menulis status memujimu. Belum ada obrolan ramai yang menyebut namamu. Tetapi esok, ketika waktunya tiba, semua itu bisa berubah dalam sekejap. Yang penting adalah siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat. Karena itulah yang akan menentukan seberapa kuat kamu berdiri ketika akhirnya semua mata tertuju kepadamu. Jiwa terpilih, perjalananmu tidak berakhir di sini. Kata-kata ini hanyalah pintu kecil yang membuka kesadaranmu bahwa kamu sedang bergerak menuju fase hidup yang lebih besar. Hari ini mungkin masih terasa biasa, tetapi benih-benih luar biasa sudah ditanam di dalam dirimu. Tinggal bagaimana kamu menjaganya dengan niat yang jernih, tindakan yang konsisten, dan hati yang tetap lembut, meski dunia mulai ramai menyebut namamu. Ingat, tidak ada sorotan yang benar-benar abadi. Yang abadi adalah pengaruh yang kamu tinggalkan di hati orang yang pernah disentuh oleh kehadiranmu. Jika suatu hari wajahmu benar-benar muncul di status, story,
dan obrolan satu kota, tersenyumlah, tetapi jangan lupa menundukkan hati. Katakan dalam batin, ini semua bukan sekadar tentang aku, ini tentang pesan yang ingin semesta titipkan lewat hidupku. Jika materi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan biarkan ia berhenti sebagai bacaan. Jadikan ia pemicu. Like video ini sebagai tanda kamu tidak main-main dengan pertumbuhanmu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya bisa datang tepat di saat kamu membutuhkannya. Lalu tuliskan di kolom komentar dengan penuh kesadaran 77 sebagai pernyataan bahwa kamu siap bukan hanya untuk dibicarakan satu kota, tetapi untuk hidup dengan makna yang lebih dalam. Teruslah melangkah, meski hari ini masih terlihat biasa, karena bisa jadi besok tanpa kamu minta, wajahmu sudah menjadi cermin harapan di layar banyak orang yang diam-diam pernah merasakan sakit yang sama sepertimu. Dan ketika itu terjadi, jangan lupa, kamu sudah dipersiapkan sejak lama. Semesta hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengangkat tirai dan menunjukkan siapa kamu sebenarnya.